Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Fokus kali ini saya akan membahas ya updatean Timnas versus Arab Saudi. Akhirnya ya, kita mendapatkan kabar gembira, yakni sosok Ailiano Reinders ya. Ini menurut kabar terbaru ya dari manajer Timnas, Bapak Sumarji, bahwa Eliano akan masuk dalam daftar skuad. Nah, kita ya kalau melihat Eliano ini teman-teman ya, bukan karena kita tidak membutuhkan dirinya ya. Kita kalau melihat Eliano ini jelas ya, secara emosional kita kasihan. Tapi kalau kita lihat di lapangan, tentu Eliano nanti akan membuktikan. Karena kalau dilihat ya dari beberapa statistik, apalagi di musim lalu bersama PSI Zwolle ya, dia sudah tampil sebanyak 29 kali. Dan di Eredivisie ya, rekor Eliano ini bahkan lebih baik dibanding Ragnar Oratmangun. Eliano sudah tampil 90 kali ya di Eredivisie. Artinya dia memang dari segi jam terbang itu dapat sekali ya bagaimana dia mendapatkan menit bermain. Tetapi kita juga harus melihat pembuktian Eliano menurut saya juga di saat melawan Arab Saudi, karena ini pertandingan yang menurut saya juga sangat sulit bagi timnas Indonesia karena jelas mental, kemudian motivasi, serta bagaimana tujuan untuk bisa meraih 3 poin ini harus ada di setiap pemain. Oke, saya akan membahas tuntas di konten kali ini dan juga Eliano Reinders dan juga kabar terbaru Timnas Indonesia. Sebelum saya lanjut ya, spesial promo Timnas Indonesia. Bagi kalian yang punya masalah ya di bau badan, ini ada rekomendasi teman-teman. Ini parfum premium ya, beli satu, ini gratisnya nanti 3. Jadi kalian nanti akan dapat 4 botol seperti ini. Ini khusus untuk hari ini saja ya. Ini ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam ya. Ini non alkohol. Ini kalau digoyang pun ya tidak akan berbusa ya, karena ini memang non alkohol. Jadi ini benar-benar bibit murni. Jadi yang mau ya beli satu dikirim 3, langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya untuk ambil promo parfum premium ini. Oke, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan ya mengenai sosok Eliano Reinders. Nah, memang betul Eliano di beberapa laga terakhir ya, bahkan di 2 laga terakhir tidak masuk dalam skuad. Tapi kalau dilihat ya, memang saat ini timnas Indonesia terkhusus di wing ya, itu sangat membutuhkan ya. Tak terlepas sebenarnya kalau dilihat seperti sosok Witan Sulaiman, kemudian Marcelino Ferdinand, bahkan Jordi Amat pun ya, ketika dimasukkan ya saat melawan Jepang kemarin, itu sudah terlihat ya bahwa pemain-pemain lama ini secara chemistry sudah dapat ya. Tapi dalam hal ini Sintayong juga tidak bisa untuk mencoba ya atau bereksperimen seperti saat melawan China. Jadi kalaupun Eliano harus masuk menjadi starter ya, ini harus memiliki pertimbangan yang matang ya. Dan menurut saya kalau dilihat saat ini ya, Eliano bisa saja menjadi starter karena sudah 2 laga ya, 2 laga Eliano tidak masuk dalam DSP. Tapi dari segi stamina dan juga kekuatan mental, dirinya pun bisa untuk bisa bersaing ya dibanding dengan Witan ataupun Marcelino ya. Ini membuktikan bahwa sebenarnya Sintayong wajib lah kalau menurut saya, entah itu menurunkan di babak pertama ataupun di babak kedua, Eliano perlu dicoba. Nah, kemudian ya kalau dilihat juga saat ini memang timnas Indonesia benar-benar membutuhkan kemenangan. Tidak ada lagi alasan bagi Sintayong dan juga para pemain ya untuk kalah ya. Karena kalau kalah ya itu jelas ya akan sangat berat sekali. Kita di ronde pertama lah, kita bilang di fase pertama kemarin ya 5 laga ya, kita 3 kali imbang, 2 kali kalah. Menurut saya itu hasil ya menurut saya seharusnya tidak terjadi ya. Seperti saat melawan China kita kalah. Kalau melawan Jepang mungkin masih bisa dimaafkan, walaupun dari segi apa ya beberapa gol ya itu memang dari kesalahan kita sendiri ya, dari pemain kita sendiri. Tapi kalau dilihat untuk melawan Arab Saudi ini ya, ini adalah pertandingan di leg kedua ya, artinya kita masih ada 5 pertandingan lagi ya. Kalau lawan Arab Saudi ini meleset ya, artinya kita juga akan sangat sulit untuk bisa di peringkat 3 ataupun 4.
Ya, setidaknya kita harus ada poin ya di dua pertandingan. Pertama, kalau kalah lawan Jepang ya tidak dapat poin, dan yang kedua ini ya di laga home ini kita harus mendapatkan poin. Apapun itu alasannya, kita harus mendapatkan poin. Ya, kalau memang tidak ya menurut saya ini betul apa yang sudah dikatakan oleh PSSI. Evaluasi besar-besaran harus dilakukan baik kepada pemain, manajer ya dan juga pelatih terkhusus. Ya, apapun tindakan yang akan diambil, karena timnas Indonesia targetnya ini adalah peringkat 3 dan juga 4. Ya, itu dulu ya targetnya itu. Apakah dengan peringkat 3 dan juga 4 itu lolos di Piala Dunia? Jawabannya juga belum tentu. Ya. Jadi mungkin banyak yang berekspektasi sekarang ya. Banyak yang berekspektasi bahwa yang penting kita 3 dan juga 4 pasti kita lolos Piala Dunia. Belum tentu. Jadi menurut saya 2026 ini ya adalah perjuangan ekstra ya dari PSSI dan juga para pemain. Ya, kalau saya sih kalau misal tidak lolos, asal timnas Indonesia bisa di peringkat 3 dan juga 4, kemudian masuk di playoff lagi, itu menurut saya sudah prestasi sekali. Karena kita ini ya tim yang berjuangnya dari jalur kualifikasi paling bawah saat ini masih bertahan ya di kualifikasi Piala Dunia. Artinya itu menurut saya sudah prestasi ya. Prestasi, dan menurut saya ini proses yang memang grassroots ya, yang sedang dibangun. Jadi kalau dilihat saat ini semuanya harus menuntut Piala Dunia, saya kurang sepakat ya. Tapi kalau memang proses ini terus berjalan ya, seperti halnya Jepang membangun sepak bola, membutuhkan proses yang lama ya, kemudian membutuhkan proses perlahan-lahan. Nah, itu saya sangat setuju. Jadi kalau memang PSSI dan juga Sintayong sepakat di peringkat 3 dan juga 4, kita harus bisa ya mengkritik ya, kemudian memberikan evaluasi bagi Sintayong berkhusus agar target itu bisa terpenuhi, karena PSSI juga sudah memenuhi keinginannya ya. Tapi kalau untuk masalah Piala Dunia ya kita tidak tahu ya. Tapi kalau misalnya ada peluang, jelas itu kita ambil. Tapi yang jelas ya, untuk saat ini kita harus fokus melawan Arab Saudi nanti malam. Dan saya sangat yakin sekali ya timnas Indonesia akan tampil all out ya. Dan juga saat ini ya dengan kabar terbaru Eliano ini akan masuk di DSP, ini menurut saya juga kabar yang sangat menggembirakan. Semoga saja timnas Indonesia bisa memenangkan laga dan mampu mencuri poin ya. Dan agar kita bisa menempati peringkat 3 atau 4. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman mengenai timnas Indonesia? Apakah kalian yakin timnas Indonesia bisa ya untuk di peringkat 3 dan juga 4? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.